Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semoga Anda semua hari ini dalam keadaan yang baik. Seperti yang kita tahu di warta jemaat kita bahwa di masa-masa Prapaskah ini, saudara dan saya sama-sama diundang untuk melakukan aksi puasa dan berbagai aksi penyangkalan diri dari berbagai dosa-dosa yang ada. Itu kita lakukan sebagai wujud solidaritas kita terhadap Kristus yang sebelumnya juga pernah menghadapi godaan-godaan iblis saat sedang berpuasa selama 40 hari lamanya. Betul Bapak Ibu jika dikatakan bahwa kita perlu menyangkal diri dari berbagai dosa-dosa yang seringkali kita lakukan. Tetapi tahukah kita bahwa semua kebiasaan buruk, semua hal buruk, semua dosa-dosa yang seringkali dilakukan oleh umat manusia itu memiliki sumber dosanya atau biang dosanya. Tradisi kekristenan kuno seringkali mengenalnya dengan sebutan 7 dosa utama atau 7 dosa mematikan, 7 deadly sins atau 7 capital sins. Apa saja? Yang pertama ada kesombongan, iri hati, kemarahan, ketamakan, nafsu berlebihan, rakus, dan kemalasan. Disebut sebagai 7 dosa mengerikan atau 7 dosa utama tidak berarti bahwa dosa-dosa yang lain kurang mengerikan atau kurang utama Bapak Ibu. Tidak. Kita tahu semua dosa sama saja, sama-sama bentuk pemberontakan kita terhadap Allah. Akan tetapi 7 dosa utama ini dipercaya tradisi kekristenan yang sangat kuno sebagai sumber bagi buah-buah dosa yang lain. Kita mungkin tidak menyangka bahwa pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, atau pelecehan dan berbagai dosa-dosa yang lain itu semua muncul dari dosa-dosa ini. Misalnya, jika saudara membaca tentang khotbah Yesus di bukit, di Matius pasal yang kelima, Yesus berkata di situ, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Alih-alih menyasar dosa pembunuhan, Yesus justru melihat apa yang berada di balik pembunuhan itu, yaitu kemarahan. Ketika kita marah, kita bisa membunuh. Atau contoh lain, di dalam ayat 27 di pasal yang sama. "Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Di sini Yesus sangat peduli dengan apa yang ada di dalam hati, sebelum apa yang ada di dalam ini tampil keluar di dalam perbuatan Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang di dalam ini seringkali memotivasi perbuatan dosa yang keluar itu. Jika mata dan pikiran kita dipenuhi nafsu tidak terkendali, maka kita bisa berbuat zina. Bahkan kita bisa melakukan pelecehan terhadap orang lain. Bahkan Yesus juga pernah mengkritik orang Farisi yang berdoa dengan penuh kesombongan Bapak Ibu. "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Berulang kali di dalam Injil Yesus mengkritik orang-orang seperti ini, yang kelihatannya ekspresinya itu baik sekali, sangat saleh, tetapi punya motivasi batin yang dipenuhi dengan kesombongan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan masa-masa Prapaskah ini sebagai momen solidaritas kita sebagai pengikut Kristus
untuk bertahan dalam menghadapi berbagai godaan-godaan sumber dosa yang dapat mematikan iman dan diri kita di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk bisa menghindari, untuk bisa menyangkal diri dari berbagai jenis dosa yang ada. Amin. Tuhan memberkati.